Cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin wal faizin wa adkhalana fi zumrati 'ibadihis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku seiman seakidah, terutama keluarga besar dari Ibu Sri Martiningsih rahimahallahu ta'ala, yang semoga kita senantiasa mendapatkan kebaikan, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita akan menyampaikan satu pembahasan yang semoga bermanfaat, wabil khusus kepada panjenengan semua, keluarga besar, mungkin putra putri, anak cucu, anak cicit dari Ibu Sri Martiningsih rahimahullahu ta'ala yang kemarin hari Jumat telah meninggal dunia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita merengek kepada Allah, kita mengemis kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ibu Sri Martiningsih, ibu kita, eyang kita, buyut kita, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sering saya sampaikan, Pak, sesuatu yang sangat diharapkan tatkala orang itu meninggal dunia adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, sesuatu yang sangat diharapkan oleh seseorang ketika meninggal dunia adalah ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kata Ibnul Qayyim, surga itu darut tibi. Surga adalah negeri yang suci, negeri yang bersih. Seseorang itu terhalang masuk surga karena dosa, karena maksiat. Seseorang bisa masuk surga setelah dia disucikan dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang dia meninggal dunia dalam kondisi dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti akan masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang dia meninggal dunia dalam kondisi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang seperti ini terancam masuk neraka. Oleh karena itu, salah satu ciri, salah satu tanda orang itu wafat dalam kondisi husnul khotimah adalah mati dalam kondisi tidak membawa dosa. Sebaliknya, salah satu ciri orang itu mati baik, mati husnul khotimah adalah ketika dia mati dalam kondisi membawa dosa besar. Misalkan ada orang hari Selasa dia berzina, kemudian selesai zina dia mati. Orang seperti ini statusnya mati buruk, mati jelek, mati su'ul khotimah. Kenapa? Karena dia membawa dosa besar. Apa? Dosa zina. Tetapi kalau dia sudah bertaubat, maka dia dihitung mati husnul khotimah. Oleh karena itu sering saya sampaikan, kita jenengan dan saya masih hidup, hendaknya senantiasa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat dan dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, sehebat apapun,
Kalau diampuni oleh Allah, beres, selesai. Sering tak ulang-ulang, ada orang dari usia 20 tahun, usia 15 tahun, dia berzina ribuan kali. Sampai umur misalkan 70 tahun. Kemudian dia mati dalam kondisi membawa dosa zina. Belum bertaubat. Tetapi Allah mengampuni, tempatnya di surga. Mungkin diampuni, mungkin. Kenapa? Karena Allah punya nama Al-Ghafur, punya nama Al-Ghaffar, punya nama Ghafirudzam, yang mengampuni dosa meskipun dia tidak bertaubat. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa ta'ala mampu bisa mengampuni dosa seorang hamba meskipun dia tidak bertaubat. Tadi si A dari usia 15 tahun sampai usia 80 tahun dia berzina ribuan kali. Belum bertaubat, lalu dia mati. Selesai berzina, mati. Jelas ya, berarti dia membawa dosa zina ribuan kali. Tetapi Allah mengampuninya. Tempatnya di surga. Mungkin, ya mungkin. Jelas ya? Karena masalah ampunan itu hak prerogatif oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya si B, dia berzina hanya 1 kali. Kemudian dia mati. Allah tidak mengampuni, tempatnya di neraka. Mungkin, iya mungkin juga. Si A dari usia 15 tahun dia minum khamr, mabuk ribuan kali. Sampai usia 90 tahun. Kemudian dia mati dalam kondisi belum bertaubat. Tetapi Allah mengampuni, tempatnya di surga. Sebaliknya si B hanya minum khamr cuma 1 gelas. Minum bir cuma 1 sendok, 1 tetes. Tetapi Allah tidak mengampuni, tempatnya di neraka. Mungkin, ya mungkin. Lah sih, mungkin. Makanya sering saya sampaikan, waspada dengan 3 dosa yang kalau pelakunya tidak bertaubat, dia dipastikan kekal abadi di neraka selama-lamanya. Yaitu maksiat syirik, orangnya namanya musyrik. Yang kedua maksiat kufur, orangnya namanya kafir. Yang ketiga maksiat nifak, orangnya namanya munafik. 3 jenis dosa ini kalau dia tidak bertaubat kemudian dia mati, tidak ada peluang untuk diampuni. Maka orang kafir, orang musyrik, orang munafik boleh dipastikan di neraka kekal abadi selama-lamanya. Maka orang yang cerdas itu orang yang dia takut, khawatir kalau dirinya terjatuh ke dalam dosa kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan. Karena Allah sudah berjanji, Allah sudah bertekad bulat untuk tidak mengampuni 3 jenis dosa ini. Tapi kalau masih dosa zina, dosa membunuh, dosa korupsi, dosa begal, merampok, riba, LGBT, apalagi dosa minum khamr, ini masih ada peluang, kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi sudah kita sampaikan, sesuatu yang sangat diharapkan tatkala orang itu mati adalah ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat sehebat apapun Allah mengampuni, selesai, tempatnya pasti di dalam surga. Sebaliknya maksiat sekecil apapun, seremeh apapun, seringan apapun, sesedikit apapun, kalau tidak mendapatkan ampun dari Allah, tempatnya di neraka. Tadi karena surga itu darut tibi, negeri yang suci, negeri yang bersih. Seseorang tidak bisa masuk surga kecuali kalau dia sudah disucikan dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dan jenengan terutama keluarga besar dari Ibu Sri Martiningsih hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar beliau senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam, saya jenengan ini semua manusia adalah anak Adam, khata'un, senantiasa, selalu, sering berbuat dosa. Tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa.
Oleh karena itu, manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak punya dosa. Karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tetapi manusia yang baik adalah manusia yang apabila dia berbuat dosa, maka dia segera inabah, kembali bertaubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mendoakan ibu panjenengan agar beliau senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa beliau. Baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika sudah meninggal dunia, maka dia sudah tidak bisa lagi beramal, sudah tidak bisa lagi berkarya, sudah tidak bisa lagi beribadah, sehingga sholatnya putus, zakatnya putus, zikirnya putus, wiridnya putus. Tadi Mas Adi cerita, nggih, ibu panjenengan rajin sholat duha, rajin baca Quran, rajin iktikaf, rajin ini, rajin itu, sekarang sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena modal utama untuk beramal, berkarya, beribadah adalah umur, waktu, usia. Ya, kalau nggak punya umur, nggak punya waktu, nggak punya usia, ya tidak bisa beramal, tidak bisa berkarya, tidak bisa beribadah. Amalannya sudah putus. Gitu. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, kata Nabi, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathatin." Ketika anak Adam itu meninggal, maka terputus amalannya. Salatnya ya terputus. Salatnya terputus, ya pahala terputus. Sudah tidak bisa puasa lagi. Sekarang ibu jenengan, Ibu Sri Martiningsih sudah tidak bisa lagi baca Quran, tidak bisa lagi sholat duha, tidak bisa lagi berzikir, wirid, baca Quran, dan seterusnya. Otomatis pahalanya terputus. Oleh karena itu, saat ini beliau hanya berharap dari yang hidup, anaknya, cucunya, kerabatnya, teman-temannya, karib kerabatnya, agar beliau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau beliau mendapatkan tambahan pahala sehingga bisa mengangkat derajat beliau yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hukum asal, panggil hukum asal. Seseorang itu ketika beramal, beribadah, maka pahalanya untuk dia. Contoh misalkan, si A sholat duha. Hukum asal pahala sholat duha untuk siapa? Ya untuk si A. Jelas sih? Si B puasa sunnah. Hukum asalnya pahala puasa sunnah dia ya untuk si B. Si C haji. Hukum asal pahala hajinya ya untuk si C. Si fulan umroh. Hukum asalnya pahala umrohnya ya untuk si fulan. Si Alan sedekah, si Alan infak, si Alan baca Quran, si Alan dzikir, si Alan wudu, tayamum, azan, ibadah yang lain. Hukum asalnya ya pahalanya untuk dia. Dan ini sesuai dengan firman Allah dan logika. Allah berfirman di surat An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu hanya akan mendapatkan pahala, ganjaran, balasan dengan illa masa'a, sesuai dengan apa yang dia perbuat. Kalau dia beramal solih, ya dia mendapatkan pahala kebaikan. Kalau dia berbuat maksiat, dia mendapatkan dosa. Dan ini sesuai dengan logika, nggih. Si A yang capek-capek kesel sholat tarawih, yang dapat pahala ya si A. Yang lelah capek puasa si B, yang mendapatkan pahala puasa ya si B. Jadi ini sesuai dengan ayat, cocok dengan ayat, dalil, dan juga cocok dengan akal sehat. Tetapi dengan kedermawanan, kebaikan, kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ada amal-amal tertentu dalam agama kita itu yang apabila dilakukan oleh orang yang hidup, itu bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Maka di sini akan kita sampaikan, ada beberapa amalan yang bisa
jenengan lakukan sebagai keluarga Ibu Sri Martiningsih yang nanti masih bisa bermanfaat untuk beliau. Artinya pahala beliau masih terus mengalir. Padahal yang melakukan panjenengan, yang mengerjakan orang yang hidup, tetapi pahalanya masih bisa dirasakan oleh beliau. Beliau mendapatkan pensiunan pahala, mendapatkan pahala jariyah, ghairu mamnun, ajrun ghairu mamnun, pahala yang terus mengalir. Nah, dan tetapi di sini nanti kita akan sampaikan untuk mengatakan amal itu bisa bermanfaat untuk mayit, ini harus dengan dalil. Tidak boleh ngarang ya, karena gini, sebagian saudara-saudara kita terkadang ekstrim, berlebihan, hulu terkadang. Artinya, jadi semua ibadah dia, pahalanya dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Misalnya gini, asalkan dia haji, pahala hajinya dihadiahkan kepada ibunya. Asalkan dia umroh, semua pahala umrohnya dihadiahkan kepada bapaknya yang sudah wafat. Asalkan dia baca Quran, dia sholat, dia wirid, dia zikir, dia infak, dia sedekah, dia wakaf, semua pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya yang sudah wafat. Padahal dia sendiri butuh pahala. Ini berlebihan namanya. Silakan, jenengan boleh, nanti akan kita bacakan di sini, boleh menghadiahkan pahala untuk orang yang sudah wafat, tapi ojo nganti lali sama diri kita sendiri. Kita sendiri butuh pahala. Makanya kata Ibnu Qayyim, seseorang itu bisa masuk surga karena rahmat Allah. 2. Seseorang itu terhindar dari neraka karena ampunan dari Allah. 3. Seseorang itu akan menempati posisi derajat di surga. Surga kan bertingkat-tingkat, Surga niku tingkatannya namanya derajat. Semakin ke atas, semakin tinggi, semakin jos. Sedangkan kalau neraka itu tingkatannya namanya darokat. Ada di Al-Quran, fit darkil asfali minan nar. Jadi kalau tingkatan surga namanya derajat ke atas, kalau neraka tingkatannya darokat, ke bawah. Semakin ke bawah semakin mengerikan. Nah, orang itu akan menempati posisi derajat di surga tingkat mana, tingkat 500kah, 100kah, 50kah, 15kah, 1000kah, itu tergantung pahala. Oleh karena itu, jenengan dan saya, kita sangat butuh pahala. Seandainya si fulan di alam mahsyar, setelah dihisab oleh Allah, diaudit oleh Allah, dicek amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditimbang, ternyata fulan ini lulus. Mungkin amal kebaikannya banyak, dosanya sedikit misalkan. Akhirnya dosa yang sedikit ini Allah ampuni, akhirnya dia divonis masuk surga. Tapi posisi masih di mahsyar. Dia divonis masuk surga, tidak mungkin masuk neraka. Pertanyaan saya, apakah fulan ini masih butuh pahala? Saya betul, Bu. Dia sudah lulus, dihisab, diaudit, lulus dia. Alhamdulillah. Misalkan Allah mengatakan kamu menjadi penghuni surga, tapi masih di mahsyar, belum melewati sirat, belum melewati kontoroh dan seterusnya. Apakah orang seperti ini, apakah dia masih butuh pahala? Jawabannya masih. Untuk apa, Pak? Untuk tadi meninggikan posisi derajat dia di surga. Apalagi jenengan dan saya yang nasibnya belum jelas. Maka kita lebih butuh pahala. Maka nun sewu, mumpung masih hidup, kita berusaha untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Nah, setelah selesai beramal, maka jangan melakukan amalan yang bisa menggugurkan pahala. Karena nanti ada amal-amal yang bisa menggugurkan pahala kita. Ini ekstrim namanya tadi, asalkan dia beribadah, semuanya pahalanya dihadiahkan, ditransfer kepada orang tuanya yang sudah wafat. Ini berlebihan.
Atau gini, sebagian orang terkadang itu semua jenis ibadahnya dia dihadiahkan pahalanya untuk orang tuanya yang sudah wafat. Ini juga ekstrim. Misalnya gini, sholatnya, puasanya, wakafnya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, tawafnya, sa'inya, zikirnya, azannya, wudunya, tayamumnya. Semuanya itu kan ada pahala. Misalnya gini contoh, si A azan. Ketika dia azan itu selesai azan, dia punya niat pahala azannya ditransfer kepada ibunya. Ini juga ekstrim namanya. Paham betul? Tak ulang ya. Si A misalkan tayamum, kan ada pahala toh. Dia tayamum, misalkan setelah selesai tayamum, dia mendapatkan pahala 1 kilo. Ini cuman gambaran Lah pahala 1 kilo ini ditransfer, dihadiahkan kepada ibunya yang sudah wafat. Ini ekstrim namanya. Jadi pokoknya semua ibadah dia, semua macam jenis varian ibadah dia, semua pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya. Loh sampean itu opo mas? Jelas bukan? Jadi kita sendiri butuh pahala. Maka jangan lupa, jangan seperti lilin ya, kita memberi manfaat kepada orang lain, tapi kita sendiri terbakar. Maka di sini akan kita sampaikan amalan yang masih bisa kita lakukan, yang nanti bermanfaat untuk mayit. Yang pertama adalah, ini insya Allah ulama sepakat. Karena nanti ada beberapa amal ibadah yang ulama berbeda pendapat. Apakah itu bermanfaat untuk mayit atau tidak. Misalkan seperti menghadiahkan membaca Quran. Jadi ada orang membaca Quran, entah Yasin, entah 30 juz, entah surat Al-Waqiah, intinya Al-Quran. Lalu pahalanya ditransfer kepada orang yang sudah wafat. Seperti ini ulama berbeda pendapat. Yang kita bahas di sini nanti yang ulama sepakat. Ulama yang sepakat. Yang pertama, amalan yang bisa kita lakukan yang bermanfaat untuk mayit. Yang pertama adalah mendoakan. Ini cetro, jelas, terang. Ini ulama sepakat bermanfaat. 4 madhab sepakat bermanfaat. Mendoakan ini ada 2 macam. Yang pertama adalah agar mayit itu mendapatkan kebaikan, mungkin mendapatkan ampunan, rahmat Allah, ridho Allah, mendapatkan surga, mendapatkan bidadari, mendapatkan jember kuburane gitu, diluaskan makamnya, kuburnya, dan seterusnya. Yang kedua, doa agar terhindar dari keburukan, dijauhkan dari siksa kubur, dari fitnah kubur, dari huru-hara di mahsyar, sulitnya di mahsyar, neraka, murka Allah, laknat Allah, kebencian Allah, dan seterusnya. Jadi yang pertama mendoakan. Tadi ada 2 macam. Agar jenazah ini, mayat ini mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Baik. Karena sudah meninggal Pak, berarti mendapatkan kebaikan di alam barzah, di alam mahsyar, di alam akhirat. Karena sudah wafat berarti terhindar dari keburukan di alam barzah, keburukan di alam mahsyar, keburukan di alam akhirat. Baik. Ada beberapa ketentuan yang ingin tak sampaikan di sini yang berkaitan dengan mendoakan mayit. Yang pertama, mendoakan mayit itu tidak harus di sisi makamnya. Saya ingetin, Mas Adit mendoakan ibu beliau di sisi makamnya, di mana Mas? Gunupati di sisi makamnya, di depan kuburnya. Dengan Mas Adit mendoakan ibunya ketika beliau sholat tahajud, lebih afdol pundi? Ketika sholat tahajud. Jelas sih. Misalnya lagi Mas Adit mendoakan putrane ganti Mas Budi Adi Julianto pundi? Orang jenengan misalnya Pak Budi jenengan Pak misalnya mendoakan ibu panjenengan
di sisi makam ibu jenengan, di depan kuburnya, ya, di depan kuburnya. Sama jenengan mendoakan ibu jenengan ketika jenengan umroh di Multazam atau di Raudhah. Lebih afdal pun lebih utama mana? Di Multazam. Jelas ya? Artinya mendoakan orang tua yang sudah wafat di sisi makamnya itu tidak ada dalil afdoliyahnya. Artinya jangan dipaksakan. Jadi sebagian orang gini, nek ndongake wong tua kudu ning samping kuburnya, ini keliru. Tidak harus. Kapanpun, dimanapun doa itu bermanfaat. Jadi orang kudu nunggu, kudu neng Gunung Pati sing, ya kapan? Ya apalagi jenengan Mas nggih ning Jakarta. Pulang Semarang jarang-jarang lain kudu nunggu ning sisi makamnya yo setahun pindu barangkali toh. Jadi yang penting itu terutama di waktu-waktu yang mustajab. Tadi sepertiga malam terakhir, ketika sujud, ketika safar, ketika hujan deras, ketika di Multazam, ketika di Raudhah, ketika di Bukit Sofa Marwah gitu, ketika di Padang Arafah, ketika wukuf, itu yang lebih utama malah. Jadi jangan sampai kita meyakini harus di sisi kuburnya, enggak. Lah kalau jenengan masih mending ya, kalau yang orang tuanya wafat di Mekah, lagi haji meninggal neng kono, dimakamkan di sana. Posisi anaknya neng Indonesia, terus piye? Gimana? Apalagi orang tuanya meninggalnya di luar kota, luar pulau, luar negeri, atau mungkin orang tuanya meninggal dunianya nggak ditemukan. Kecelakaan pesawat misalnya, gitu. Kecelakaan pesawat jatuh ke laut, kubure ra ngerti Mas, terus piye iki? Nah, jelas ya. Jadi ini penting, mendoakan orang tua yang sudah wafat itu tidak harus di sisi makamnya. Dan jadi nggak usah nunggu nang Gunung Pati, enggak. Mungkin ya nunggu ke sana mungkin sesekali. Sesekali. Dan maka ini Pak Sri ulang-ulang Pak nggih. Inti berziarah kubur itu sebenarnya satu sebenarnya. Apa? Agar kita ingat kematian. Agar kita ingat akhirat. Bukan mendoakan jenazah. Karena tadi mendoakan jenazah itu dimanapun Mas. Bisa pagi, siang, sore, di rumah, di kantor, di sekolah, di atas mobil, dimanapun silahkan. Jadi berziarah kubur itu intinya adalah untuk mengingat kematian. Bukan untuk mendoakan jenazah. Tetapi kalau kita berziarah kubur, boleh nggak mendoakan? Ya boleh. Tapi itu bukan inti sebenarnya. Intinya adalah agar kita ingat mati, agar kita ingat akhirat, dan seterusnya. Ya mungkin sekali tempo, Pak Budi rindu sama ibu, pergi ke sana, ingin lihat makamnya, sekalian resek-resek, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi tidak harus tadi meyakini nek ndongake kudu sambingi, apalagi sambil cium-cium, ini tidak boleh. Jelas ya Ibu. Yang kedua sekarang, yang boleh kita doakan itu hanya mayit yang muslim atau muslimah. Artinya kalau dia orang kafir tidak boleh kita doakan, haram. Artinya di sini cetro jelas loh ya. Cetro-cetro mayitnya Hindu, jelas-jelas mayitnya Kristen. Cetro-cetro KTP-nya Buddha. Cetro-cetro lesannya mengaku orang Konghucu, orang Kejawen, ya sudah selesai. Haram untuk kita doakan. Haram. Kita itu boleh mendoakan kebaikan untuk orang kafir boleh, tapi ingat kebaikan dunia. Tapi kalau kebaikan akhirat haram. Misalnya gini, jenengan punya tetangga pendeta Nasrani sakit, ya Allah sembuhkanlah dia, boleh? Boleh. Kan kebaik perkara dunia toh, gitu. Ya Allah pendeta itu lariskan dagangannya, boleh. Ya Allah pendeta itu belum punya rumah, beri dia rumah, boleh, nggak apa-apa. Ya Allah pendeta itu miskin, bikin dagangannya laris, karirnya naik, jadi PNS, boleh? Boleh. Jadi kita itu boleh mendoakan kebaikan untuk orang kafir, tapi ingat, dalam perkara-perkara dunia. Kenapa Pak? Karena dunia itu sampah. Dunia itu bangkai kambing. Dunia itu nggak ada nilainya. Remeh, receh, murah semurah-murahnya.
Masih boleh, nggak apa-apa. Jenengan punya teman orang Kristen, belum punya jodoh, ya Allah berilah dia jodoh, boleh ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau perkara akhirat haram. Misalnya ada orang Kristen mati, ya Allah ampuni dia, nggak boleh. Maka ketika sudah meninggal dunia, orang kafir meninggal dunia, selesai. Hubungan nasab, hubungan darah berhenti, Pak. Mana dalil? Yang pertama adalah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh gitu, mendoakan ampun untuk anaknya, malah disalahkan Allah, ditegur Allah. Allah mengatakan Nabi Nuh itu bodoh. Bisa dilihat di surat Hud ayat 46. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, itu dudu anakmu. Padahal anaknya toh. Kan anak kandung. Tapi kata Allah bukan anak. Kenapa? Beda agama. Hubungan nasab selesai, Pak Bu. Jadi hubungan nasab, hubungan darah itu hanya di dunia. Ketika sudah mati selesai. Maka saya tak ulang-ulang ya. Ini ada keluarga besar. Saya lihat Cina di Cina. Keluarga besar ini semuanya Kristen misalnya. Pamannya, bibinya, anaknya, cucunya. Nah, ada satu orang yang mu'alaf. Misalnya ya Fulan. Fulan ini masuk Islam. Akhirnya masuk Islam dia. Istrinya, anaknya, cucunya, ibunya, bapaknya, paman, pak de, bule, om, tante. Semuanya Kristen. Nah akhirnya di akhirat Fulan masuk surga. Semua keluarganya masuk neraka. Misalkan ini di surga dia melihat seluruh keluarga besarnya disiksa di neraka, dirantai, dibakar, dicincang, di ini, di itu. Pertanyaan saya, apakah dia merasa kasihan? Dia melihat bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, cucunya, pak de, bude, om, tante, kakak, adik, semuanya disiksa di neraka. Kenal dia, misalkan. Apakah dia kasihan? Jawabannya mboten, tidak sama sekali. Justru dia malah cara jawabannya nyukurke. Kenapa? Karena hubungan nasab berhenti, sudah selesai, hanya di dunia. Persaudaraan yang akan abadi kekal itu persaudaraan karena iman. Jenengan dan saya dengan Pak Budi, meskipun secara nasab dudu apa-apa nih, tapi karena saya Muslim, Pak Budi Muslim, maka akan bermanfaat. Artinya kalau nanti di akhirat, misalkan gini, misalnya, aku ya, misalnya Fulan Muslim. Dudu apa-apa nih Pak Budi misalnya nggih. Tapi sama-sama Muslim, gitu. Saudara Muslim, misalkan nih, si A ini masuk neraka. Pertanyaan, apakah Pak Budi bisa memberi syafaat kepada si A? Bisa betul? Bisa. Bisa. Meskipun dudu anak, dudu dulur, dudu kerabat. Tapi karena dia saudara Muslim, Pak Budi bisa memberi syafaat kepada si A tadi. Jadi persaudaraan karena nasab, darah itu berhenti di dunia. Mati selesai. Sudah. Yang akan abadi itu adalah persaudaraan karena iman, Pak. Dan yang pertama nih, Nabi Nuh itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendoakan ampun bagi Kan'an putranya yang mati tenggelam. Yang kedua adalah Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad itu ketika akan memintakan ampun untuk ibunya, Allah tidak mengizinkan. Nggak boleh. Kenapa? Karena ibu Nabi kita Muhammad itu bukan muslimah. Ya, makanya kan nggak ada riwayat toh. Nggak ada riwayat Nabi pernah berdoa, Rabbi firli wali walidayya. Gimana? Nggak ada riwayat. Nggak boleh. Kenapa? Beda agama. Yang ketiga, Nabi kita Muhammad juga tidak boleh mendoakan ampun untuk pamannya Abu Thalib. Padahal Abu Thalib ini paman Nabi yang merawat Nabi, siap mati demi Nabi, membela Nabi mati-matian, tapi ketika Abu Thalib mati kafir, selesai. Bahkan nggak ada riwayat Nabi mengucapkan innalillahi. Enggak. Ketika Abu Thalib wafat, meninggal, Nabi tidak hadir.
Nabi tidak ikut memakamkan jenazahnya, Pak. Nabi sudah selesai, mati kafir, selesai. Paman-paman, tapi karena dia kafir, rampung. Nabi tidak mengucapkan innalillahi, Nabi enggak, selesai. Kenapa? Orang yang kafir, dia sudah ditunggu siksa neraka abadi kekal selama-lamanya. Dan baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Yang terakhir adalah Nabi Ibrahim. Ada satu kisah nanti di mahsyar, Nabi Ibrahim akan berjumpa dengan bapaknya. Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar diampuni. Diterima? Enggak. Allah tolak. Bapaknya diubah menjadi kayak hina, kayak serigala, kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Selesai. Ini Nabi Ibrahim loh, manusia termulia nomor 2. Syafaatnya untuk bapaknya yang kafir tidak berguna, Pak. Makanya orang kafir itu tidak ada harganya. Manusia itu, Pak nggih, punya harga di sisi Allah ya. Kalau dia punya 2, iman dan amal soleh. Kalau dia itu kafir, sampah. Sampah, nggak ada nilainya. Kan saya ulang-ulang, Allah itu kan menyamakan orang kafir seperti apa? Lebih buruk daripada binatang ternak. Gitu. Kal an'am balhum adul, lebih hina, lebih rendah daripada binatang ternak. Binatang ternak itu ya sapi, wedhus, kebo, binatang ternak. Sapi, kebo, wedhus sama kethek, sama anjing lebih cerdas mana? Kethek. Lebih cerdas mana sama anjing? Anjing. Jadi kalau saya buat urutan yang pertama anjing, kethek. Ini level pertama. Level 2, wedhus, sapi, kebo, binatang ternak. Level ketiga, orang-orang kafir. Lebih rendah daripada sapi. Lebih rendah daripada anjing dia. Nggak ada harganya orang-orang kafir, Pak. Jelas sih. Maka bersyukur kepada Allah jenengan kali kula ketika mendapatkan hidayah Islam. Kemudian tak percepat. Yang ketiga, Pak, masalah mendoakan boleh mendoakan jenazah secara mandiri atau berjamaah dengan syarat. Nah, ini penting. Boleh nggak sih, Pak, berdoa berjamaah? Nah, boleh nggak, Mas Adit? Jawabannya, mendoakan mayit, mendoakan jenazah berjamaah itu boleh dengan syarat. 1, sesekali. Yang kedua, tidak direncana, tidak disengaja. Ya seketika. Misalnya gini contoh. Kalau ceramah kalau ngerti ini ceramah. Semoga Ibu Panjenengan, Ibu Sri Martiningsih mendapatkan ampunan dari Allah. Jenengan amin. Saya lagi doa. Semoga Ibu Panjenengan mendapatkan rahmat dari Allah. Jenengan amin. Semoga Ibu Panjenengan mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada di dunia. Jenengan amin. Semoga dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Amin. Apa ini? Doa berjamaah. Boleh, boleh. Tapi kan tidak disengaja toh. Seketika. Ini boleh. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Bisa dilihat, Pak, di surat Yunus ayat 89. Apa kata Allah? Qala qad ujibat da'watukuma. Allah mengabulkan mereka berdua. Sing ndonga Nabi Musa, Nabi Harun mengaminkan. Maka Allah menilai, menghitung doa ini doa berjamaah. Boleh, boleh sesekali dan tidak disengaja. Misalnya gini Mas Muslim kemarin rabu Mas, hari Jumat ikut takziah. Nah, misalnya Mas Muslim ketika kemarin takziah datang pergi bertemu dengan Mas Adit, Mas Muslim bilang, Mas Adit, semoga Ibu Panjenengan diampuni oleh Allah. Mas Adit, amin. Apa ini? Ya doa berjamaah. Boleh, boleh. Kenapa? Karena tidak disengaja. Tidak dibikin ritual acara, Pak. Ini nggak masalah, boleh. Yang terlarang itu adalah doa berjamaah yang disengaja. Dibikin ritual khusus.
Jumat meninggal, siangnya dimakamkan, malamnya mengundang tetangga kanan kiri, kerabat, hande taulan itu didatangkan, sengaja dihadirkan, dan nanti Pak tokoh, Pak kaum, Pak Ustadz mimpin doa amin amin, selesai rampung nggawa berkat. Nah, ngaten ini yang tidak boleh. Ngaten jelas ya? Tapi kalau mendoakan tidak sengaja tadi, tidak direncana seketika, nggak apa-apa. Semoga Ibu Sri Martiningsih saat ini mendapatkan nikmat kubur, jenengan. Amin. Nah ini kan doa bersama. Saya ndonga, mungkin sini ada enggak 20. Mungkin nggih saya doa dengan 20 orang mengaminkan, saya ndonga piro? 21. 20 mengaminkan, saya berdoa, maka kita ini dihitung berdoa bersama. Boleh? Boleh tadi. Karena tidak disengaja, tidak direncana seketika. Dan baik jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ya tadi apalagi kalau menentukan waktu harus 7 hari, harus 40 hari, harus ngatus, harus nyewu, harus ke hari ke 1000. Seperti ini Pak nuwun sewu nggih. Menentukan waktu, mengkhususkan waktu hari itu harus dengan dalil. Tawaf kudu ping 7. Ini harus pakai dalil. Jadi kan berani tawaf ping 6 nggak berani, 6,5 nggak berani, 7,5 mesti nggak berani. Jalan ngeten lah jenengan sholat subuh sekali ya, jenengan sholat subuh ning kamar sendiri. Sholat subuh jenengan sendiri nggak ada orang sepi toh, pintu jendela tutup kabeh. Sekali-kali ya sholat subuh 3 rakaat berani? Tak saoni nek wani. Mesti nggak berani Pak. Mesti atau lah lagi kesel lah 1 rakaat rok mesti nggak berani. Atau gini pas sholat subuh nggih jenengan sepi ra wong sekali-kali ngene berani. Kudu kan ngene to Pak nggih. Nah, kali-kali ngene ya. Kan ra ono wong sepi mesti nggak berani Bu. Mesti nggak. Kenapa Pak? Karena ini ibadah mahdhu. Mesti nggak berani jenengan. Nah, dan ono imam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Berani? Mesti nggak berani. Dan ibadah mahdhu. Jadi menentukan kudu 4 rakaat, kudu 7, kudu 33, harus 44. Ini contoh harus dengan dalil. Dan jelas ya. Baik. Jadi doa berjamaah tadi kalau sengaja dihadirkan orang, sengaja dikomando orang rame-rame, amin-amin, ngaten iki tidak boleh. Dibikin acara ritual nggih. Kok nggak boleh kenapa Pak? Jawabannya ngeten Pak Bu, biar tidak bingung nggih. Dalam beragama kita itu punya standar. Standar kebenaran dalam beragama itu 2. Ini penting nih. Standar kebenaran dalam beragama itu 2. Apa? Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat. Oleh karena itu ada 2 sunnah yang harus kita ikuti. Sunnah apa kata tadi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Berarti ada 2 sunnah. Sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Dan kenapa? Karena Nabi dan para sahabat mereka dijamin 4. Mereka dijamin ampun, dijamin rahmat, dijamin ridho, dijamin surga dari Allah. Dan dengan kalih kula, ingin mendapatkan 4 ini, ampunan Allah, rahmat Allah, ridho Allah, surga Allah, ikuti mereka. Sing diikuti apa nih Pak? Sholatnya, zikirnya, tata cara puasanya, tawafnya, sa'inya, ibadah mahdhu. Bukan mengikuti makan mereka. Nabi kan mangane kurma, kudu mangan kurma, enggak. Mengikuti pakaiannya enggak. Nabi kan enggak pakai sarung mas, berarti enggak boleh, enggak. Kita nggak mengikuti pakaian Nabi, makanan Nabi, kendaraan Nabi, enggak, itu budaya. Nabi kan nggak pernah pakai Avanza, atau masa pakai Avanza, ya kudu naik onto. Ini nggak paham dia. Yang kita ikuti itu tadi ibadah mahdhu Nabi. Kemudian berikutnya
boleh mendoakan secara terang-terangan, tapi lebih afdol dengan rahasia. Berdasarkan hadis Nabi, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhuhril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim kepada muslim yang lain itu mustajab kalau rahasia. Jadi ngeten misalnya nggih, mendoakan ibu panjenengan terang-terangan di depan Mas Adi, di depan keluarga boleh, tapi yang paling bagus adalah nanti malam. Ketika sendirian, rahasia, nggak ada orang yang tahu, ini yang bagus. Mendoakan dengan cara rahasia. Yang terakhir adalah masalah doa, yang terakhir adalah kita itu hanya boleh mendoakan orang, kita hanya boleh mendoakan mayit yang muslim. Kalau kafir tidak boleh. Baik, jemaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Jam ini Mas. Setengah tolong lagi sisi padahal. Yang kedua adalah sedekah untuk mayit. Ini juga ulama sepakat sampai bermanfaat sedekah untuk mayit. Sedekah ini ada dua bentuk ada sedekah wajib namanya zakat. Yang kedua adalah sedekah sunnah, berarti selain zakat. Ada dua macam sedekah. Yang pertama sedekah jariyah. Ini yang paling top. Jariyah itu pahala terus mengalir. Kenapa? Karena sedekahnya dengan harta yang tidak habis pakai. Misalkan contoh jenengan ya wakaf, berarti wakaf. Jenengan wakaf mencetak mushaf Quran. Pahalanya untuk ibu panjenengan. Selama Al-Quran ini masih bermanfaat, insya Allah pahala terus mengalir. Ini contoh misal lagi membuat masjid, pondok, pesantren, TPQ, mengalirkan sungai, banyak lah membuat sumur, melebarkan jalan, apalagi misalnya pokoknya jariyah dan kita nusawu Pak. Wakaf itu tidak hanya di masjid, tidak hanya di pesantren, tidak hanya di pondok, enggak. Misalnya ngeten jenengan kerja di kantor, kantor. Mungkin PNS di sekolah, di kantor ngeten. Kantor jenengan butuh kipas, butuh AC, butuh print, butuh mesin apa ngeten jenengan beli. Jenengan beri AC, kipas apa, tetap namanya wakaf. Jadi orang kudu di masjid di sekolah bisa, di kantor juga bisa. Pokoknya barangnya barang yang tidak habis pakai. Entah karpet, memang yang paling bagus wakaf itu berupa tanah, yang paling bagus. Tapi neran di duit Pak, bisa nggak wakaf karpet? Bisa. Wakaf kipas bisa. Wakaf lampu satu menyala 3 tahun lumayan. Jadi jangan menyangka wakaf itu kudu lemah tanah, enggak. Baju bisa, misalnya maaf nih Mas, misalnya ibu jenengan sedo tadi sedo kan punya baju toh, nah diwakafkan boleh ya boleh, berpahala bajunya mungkin apalah saya nggak tahu ya, punya sandal, punya sepatu yang layak pakai, punya apa ini kalau diwakafkan berpahala. Ya tentu semampu kita bukan berarti nanti nyah-nyoh enggak. Tentu kalau keluarganya sudah sisa, sudah anak cucunya sudah berlebih, ya sudah diwakafkan. Tapi kalau putune butuh baju, lihat ternyata eyangnya meninggalkan baju, dipakai putune boleh ya boleh. Jadi jangan dipaksa loh ibadah jangan dipaksa. Kalau kita sudah berlebih, mungkin sepatunya kayak tasnya kayak apanya lah diwakafkan. Jangan disimpan trok. Kalau disimpan yang lemari malah kang gopong malah kurang bermanfaat. Jadi diwakafkan dengan niat pahalanya untuk ibu. Ini ulama sepakat bisa sedekah dengan niat. Mana dalil? Ya, dalil. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Abbas, hadis Bukhari hadis dari Al-Bukhari. Langsung kata ini dari Sa'ad bin Ubadah.
tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaib anha faqala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat ya Rasulullah ibuku telah wafat wa ana ghaibun anha ayan fa'uha syai'un in tasaddaqtu ya Rasul ibuku wafat apakah bermanfaat kalau aku bersedekah untuk ibuku? Qala kata Nabi na'am qala fa inni ushiduka an haitil mikhrafa sodaqotun alaiha. Kalau gitu saya wakafkan kebunku yang di situ banyak buahnya untuk ibuku, Pak. Jadi sahabat ini Sa'ad bin Ubadah dia wakaf kebun yang pahalanya untuk ibunya. Lah jenengan ya ora kudu kebun. Tadi nggih, ora kudu tanah. Enggak apa tadi semampu kita. Misalnya ngeten. Mas sewu sing nomor kali sinten iki Pak Budi Palupi. Namanya kok Budi nggih? Oh, Budi semua nggih. Budi niki Pak Budi Palupi. Apa meninggal? Oh nggih mun meninggal nggih ya Allah nggih. Pak Budi Adi Widyastuti pundi ini? Oh Mbak perempuan iki ya. Maaf nggih. Mbak Tuti Titu sinten? Oh nggih Bu. Misalnya ngeten Ibu jenengan Ibu nggih jenengan misalnya nggih PNS misalnya saya nggak misalkan nggih setiap bulan gajian. Nah, ketika gajian ambil 100.000, 200.000 sedekah. Niat pahala untuk ibu. Boleh bagus. Nggih. Lah tinggal 4 Mas nggih. Kalau satu anak sedekah 200.000 per bulan, 4 anak kan lumayan, 800. Nah, boleh bagus. Bagus. Lagi misalnya Mas Budi Adi Nugroho, Budi, jangan Mas ya, jenengan Mas, apalagi jenengan mau sugih misalnya gitu. Mau sampai 200 tok. Nah, ya sebulan kayak 3 juta kan. Maten kanggo ibu. Bermanfaat. Ulama sepakat bermanfaat. Ini tadi dalilnya nggih. Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Dan hadis kalau riwayatnya Al-Bukhari insyaallah pasti sahih. Karena kitab sahih Bukhari niku kitab yang paling top nomor 2 setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang pertama A sampai Z pasti benar. Yang kedua kitab sahih Al-Bukhari. Yang ketiga kitab Sahih Muslim. Nah, ini 3 kitab yang paling top dalam agama kita. Al-Quran, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Ngaten. Nah, Mas Adit, ngaten Mas Adit, ya wong sugih, ya sedekah apa semampunya. Dan menurut saya nggih Pak, sedekah itu tidak harus apa ya? Tidak harus barang-barang mahal tadi semampunya. Yang kedua sekarang sedekah yang non jariyah yang habis pakai gitu. Uang, makanan, sembako, nasi padang kayak boleh misalnya ngeten. Mas Adit kayak Mas Adit setiap Jumat sedekah nasi padang 5 bungkus misalnya. Untuk ibu boleh? Ya boleh nggak apa-apa. Misalnya atau setiap akhir bulan beli nasi meong, nasi kucing. Sedekah untuk ibu boleh? Ya boleh. Misalnya gini, misalnya Mas Adi Nugroho misalnya. Beliau punya uang 5 juta. Sedekah untuk ibu boleh mboten? Punya 5 juta, sedekah untuk ibu atas nama pahalanya dengan niat gitu tentu nggih. Dan ingat Allah Maha tahu isi hati kita, enggak usah khawatir. Orang-orang seperti ini enggak usah diomongke, Pak. Enggak usah. Allah Maha tahu isi hati kita, Pak. Ketika Mas Adi Nugroho ini ngambil duit 5 juta, Allah tahu. Jelas ya? Misalnya Mas Adi Nugroho punya uang 5 juta, beliau sedekah kepada fakir miskin, kayak anak yatim, atau mungkin janda, atau mungkin masjid, terserah lah pokoknya nggih. Yang penting tidak maksiat ya. Kemudian niatnya pahala untuk ibu, boleh mboten? Boleh, jelas ya? Yang kedua, atau gini, Mas Adi Nugroho 5 juta ini dibelikan kambing, beli wedhus, lalu disedekahkan dalam bentuk wedhus urip. Boleh mboten? Boleh.
Atau gini, beli kambing urip lalu disembeli, dikeleti, dagingnya dicacah-cacah lalu disedekahkan kepada kerabat, tetangga, keluarga, boleh? Boleh juga. Atau setelah disembeli, dikeleti, dimasak matang, dibagi sayur matang, boleh mboten? Boleh. Atau setelah sayur matang, daging kambing matang, tambahin nasi, tambah sayur, tambah oblong-oblong, telo gosong, boleh mboten? Boleh. Ini cuma teknis sebenarnya. Mau bentuknya uang 5 juta, bentuknya wedhus, bentuknya daging kambing, boleh. Nah, sih. Nah, ini cuman apa namanya itu teknis. Nah, Pak bagaimana? Nah, ini termasuk sedekah berupa kurban. Nah, ini Syawal nih mau kurban. Boleh nggak sih Pak korban untuk mayit? Di sini ada 3 pendapat, ada 3 rincian Pak. Ini menurut Syekh Utsaimin nggih. Yang pertama, boleh nggak sih korban untuk mayit? Ini ada 3 rincian menurut Syekh Utsaimin. Yang pertama, korban untuk mayitnya ini diikutkan orang yang hidup. Ini sunnah. Ini kita misalnya, Mas Adi Nugroho teng Jakarta. Beliau nanti korban Dzul Hijjah, korban misalnya korban sapi. Nah, ketika berkorban sapi ini, gitu, Mas Adi Nugroho meniatkan korbannya ini ya untuk dirinya, istrinya, anaknya, cucunya, termasuk ibu beliau, termasuk bapak beliau, Bapak Yuniman. Boleh? Boleh. Jelas ya? Jadi orang yang meninggal dunia ini dia pengikut, tabi namanya, dia diikutkan. Boleh? Boleh. Kemudian ini sunnah malah. Yang kedua adalah korban untuk mayit, ada wasiat dari mayit. Ini bisa wajib. Ya, karena melaksanakan wasiat itu bisa wajib, Pak. Ini menurut Lajnah Daimah. Misalnya gini, misalnya kemarin Ibu Sri Martiningsih sebelum wafat, beliau wasiat. Le nanti Dzul Hijjah ibu dikorban ke sapi misalnya. Lah kok beliau meninggalkan harta, maka yang seperti ini malah wajib Pak, barangkali wajib untuk ditunaikan. Dan wajib tadi kan sunnah toh, yang kedua ini wajib. Yang ketiga adalah mayit tidak berwasiat dan ada orang yang hidup dia mengkhususkan kurban untuk mayit. Yang seperti ini boleh, tapi tidak sunnah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melakukan. Nabi tidak pernah sengaja korban untuk Khadijah, enggak. Nabi tidak pernah korban khusus untuk Hamzah yang sudah wafat, enggak. Jelas sih. Tapi boleh, tapi tidak sunnah. Misalnya gini, Mas Adit korban wedhus 1. Pahalanya 100% dihadiahkan untuk ibunya. Ini tidak sunnah. Tidak sunnah. Neng boleh, tapi tidak sunnah. Terus pipa, ya jangan. Nah, iso sing nomor pertama tadi lu. Jelas Pak nggih? Pak. Sekarang yang ketiga, amalan yang bisa kita lakukan untuk jenazah nggih. Yang ketiga adalah menghajikan. Menghajikan beliau, termasuk nanti mengumrohkan. Ini berdasarkan hadis dari seorang wanita nggih. Ya Rasulullah, inna faridatallah fil haji ala ibadihi adraktu abi syaikhan kabiron ya Rasul. Aku punya bapak yang sudah sepuh. La yastati'u ayyastawi ala rohilati, enggak mampu naik onto. Dulu kan jika naik onta nggih. Fahal yaqdi anhu an ahujja anhu qala na'am ya Rasul, apakah aku boleh membadalkan haji untuk bapakku? Kata Nabi na'am, jadi boleh. Ya sih, jadi boleh menghajikan orang tua yang sudah wafat. Tapi tentu dengan aturan loh nggih, tidak sembarangan nggih. Yang pertama, orang yang membadalkan dia sendiri sudah haji. Mas Adit menhaji. Oh, berarti enggak bisa Mas. Pak Budi pun, Pak Budi Adi Julianto pun. Mas Adi Nugroho sampun. Ya, berarti mungkin nek pesan kula nggih mungkin jenengan membadalkan
Oh, ibunya pun ibu nggih, pun haja nggih. Nek Bapak Yuniman belum. Nah, tugasnya jenengan Mas. Tugasnya. Nah, mungkin Pak Budi Adi Julianto punya tugas untuk membatalkan haji Bapak Yuniman. Ngoten. Sedangkan Mas Adi Nugroho mungkin menghajikan Mas Adit tanda kasih sayang. Boleh ya bagus, mangkat bareng. Jadi karena Mas Adit belum haji ya tentu tidak boleh nggih. Terus kemudian gini sewu, kalau jenengan tidak sanggup berangkat sendiri, boleh diwakilkan, dibadalkan kepada orang ngoten. Tapi yang amanah Pak, yang amanah, yang solih, yang bertakwa. Saya sendiri gitu sewu. Ini menurut penilaian saya nggih. Saya dulu itu lebih condong kepada Ustadz Yazid yang sudah wafat nggih. Itu beliau tak lihat itu membimbing umroh dan haji itu beliau orang yang terkenal, orang yang bertakwa. Yang meninggal dunia soalnya. Penggantinya aku juga belum tahu sekarang. Saya belum melihat semisal beliau dalam masalah haji loh nggih. Saya kan kadang kan mendengarkan manasik beliau toh. Ya monggo, yang penting nanti cari orang yang amanah. Tapi gini saya sendiri yang bagus itu langsung anaknya. Itu bagus malah. Ya monggo nanti tadi Mas Adi Nugroho atau Ibu Widya Stuti atau Pak Adino Julianto ya monggo nggih. Yang bagus itu anak langsung. Ini lebih ikhlas, Pak. Karena khawatir nih kalau kita itu pakai orang, ya nanti ya namanya orang kan yang komersil, yang ini, yang itu, nggih, Pak. Apalagi saya pernah mendengar loh, Pak, penipuan loh, Pak. Jadi dia itu membadalkan orang gitu. Dia haji untuk 5 orang. Ini enggak paham betul? Jadi dia haji untuk badal 5 orang, paham betul? Ini enggak boleh seperti ini. Jelas sih, jadi dia haji satu kali haji satu kali mana sih? Tapi niatnya untuk wong 5. Nah, ini kan yang ngapusi toh. Seperti ini enggak amanah namanya. Ada seorang Pak, saya lupa namanya, dulu pernah tak tulis kok. Kalau nggak salah beliau ini anggota mufti di Saudi nggih. Itu 3 tahun berturut-turut itu menghajikan 3 imam besar. Yang pertama Imam Nawawi dihajikan. Beliau kan tidak haji nggih. Jadi ngaten Pak, banyak ulama yang tidak haji. Kenapa? Ya mungkin nggak punya duit. Seperti Ibnu Hazm, beliau punya kitab haji luar biasa. Yang durung haji. Ya ono kayak gitu, lah nggak punya duit. Ya saya sendiri juga pernah ngisi kajian haji di Mas di Lodan ya, tapi belum selesai ya. Ya aku juga urung haji. Boleh, ya boleh, nggak apa-apa. Nah, dan jadi banyak ulama yang mereka itu tidak sempat haji, mungkin nggak mampu, mungkin ekonomi, mungkin ini, mungkin itu. Dan jadi nun sewu nggih, ini saya sarankan nek saged karena Ibu Sri Martining samun haji, ya berarti nggak perlu. Tapi bapak jenengan nek nganu piye Pak, nek urunan ya boleh. Nah, gitu. Urunan kan tiang sekawan toh. Ya, tiang sekawan misalnya di negara kita kan ada tiga macam haji toh, haji furoda, haji plus, haji reguler. Reguler kesuwen, plus 7 tahun Pak kesuwen ya wis, misalnya furoda. Furoda pinten Mas furoda Mas? 200 juta nggih, 200 juta wong papat enteng. Nah, apalagi Mas Adi Nugroho kecil. Nah, itu 200 juta nanti sing Mas Adi Nugroho, aku sing 1 juta. Sing 100 wong telu, siap. Nah, ngoten. Kapan? Ya saiki. Ngoten. Siap nggih, Mas? Insyaallah. Tidak ada ruginya. Ini salah satu cara kita berbakti kepada orang tua kita. Ngoten. Yang keempat adalah amal jariah yang dilakukan oleh mayit. Misalnya ngeten, kemarin ibu panjenengan punya amal-amal yang jariah. Mungkin ibu panjenengan kemarin seperti misalnya membuka kajian di rumah. Ya semoga setelah beliau wafat kajian masih jalan, semoga menjadi amal jariah beliau terus mengalir. Ngeten nggih. Dan mungkin mengajarkan ilmu, mungkin ibu panjenengan
pernah wakaf ini, wakaf itu, bikin ini, bikin kan saya nggak tahu ya. Itu juga termasuk amal yang terus mengalir. Jadi ini amal pribadi mayit nggih. Ini amal pribadi mayit. Dan ini juga terus mengalir. Ini namanya umur kedua, Pak. Umur kedua. Dan yang kelima adalah amal kebaikan, amal solih yang dilakukan oleh anaknya. Saya ngeten tadi nggih, 4 anak beliau, Bapak Budi Adi Julian, Mas Anto ya ini, Mas Adi Julianto, Ibu Widya Stuti, Mas Adi Nugroho, Mas Adit. Ketika jenengan berempat ini beramal solih, beribadah, puasa, zikir, wirid, baca Quran, umroh, haji, tawaf, sa'i, azan, tayamum, wudu dan seterusnya, insya Allah ibu panjenengan mendapatkan aliran pahala. Mana dalil? Surat An-Najm ayat 39, kemudian dikuatkan dengan hadis Nabi riwayat Abu Dawud. Apa kata Nabi? Inna min atyabu ma akalur rajulu, apa ini? Min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Jadi anak itu bagian dari kasab, dari hasil usaha orang tua. Maka jenengan jenengan bisa ibadah, bisa sholat, bisa baca Quran. Kan sing ngajari sinten? Mungkin ibu jenengan, bapak jenengan. Jenengan bisa sholat ibadah yang memotivasi, yang membiayai, yang menyokong nate mondok. Tapi kan sekolah atau mangke yang menyekolahkan, yang mendidik, membiayai, sing modeli. Ibu panjenengan, bapak jenengan, maka mereka mendapatkan bagian pahala. Nah dan sih, misalnya gini sewu jenengan berempat misalnya jenengan dikasih Allah usia panjang, masing-masing orang misalnya nggih 30 tahun. 30 ping 4 berarti 120 tahun, lumayan. Jadi ibu jenengan meninggal 2025, 120 tahun ke depan masih tetap mendapatkan aliran pahala terus. Apa ini? Ya pensiunan. Dan berikutnya adalah membayar utang bagi mayit. Ini juga bermanfaat. Ada 2 jenis utang, Pak. Yang pertama utang kepada Allah, misalnya contoh mengkodok puasa. Misalnya gini, kemarin ibu jenengan misalkan punya utang puasa, ya dikodokkan misalkan tapi ini ada rinciannya loh ada rinciannya seperti ini Pak mengkodok puasa mungkin kafarot, mungkin zakat punya utang zakat belum dibayar, dibayarkan. Ini utang kepada Allah. Yang kedua utang kepada manusia. Ini barangkali kalau punya utang kepada manusia segera. Makanya gini Pak Nun Sewu, urutan pemanfaatan harta mayit. 1. Kalau ada orang meninggal dunia, dia meninggalkan harta, maka urutan memanfaatkan harta mayit. 1. Untuk biaya pemakaman. Jadi biaya perawatan jenazah itu yang bagus itu diambil dari harta mayit. Bukan dari harta anak harta mayit. Misalnya beli patrok, beli ini, beli itu, beli kafan, ini itu, misalkan bayar rumah sakit, misalkan beli bayar ambulan, bayar yang duduk, bayar ini itu, ini diambilkan dari harta mayit. Mana dalil? Dalilnya adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Ketika dia itu meninggal dunia, dia dikafani dengan kafan harta dia. Ketika kafannya ditarik ke atas untuk menutupi kepala, sikile ketok. Ketika untuk menutupi kakinya, sirahnya malah ketok. Nabi tidak mengatakan dibantu enggak. Akhirnya karena ketok tadi kakinya ditutup dengan rumput idkhir namanya. Dan jelas ini yang pertama. Jadi biaya pemakaman itu diambil dari harta mayit. Tapi tidak harus loh enggak harus Neng. Yang kedua adalah nyaur utang. Pemakaman rampung, utang beres tadi utang kepada Allah mungkin punya karyawan yang belum punya pegawai urung dibayar, bayar dhisik. Pokoknya urusan utang harus diselesaikan.
Kemudian apalagi misalnya mungkin utang rumah sakit, utang bisnis, utang apa, pokoknya utang-utang ini harus selesai Pak. Ini berbahaya kalau nggak selesai nggih, harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Memang anak itu tidak wajib melunasi, nggak wajib nggih. Tetapi sebagai bakti kita kepada orang tua ya dilunasi. Dan kalau orang tua kita meninggalkan harta, maka tidak boleh bagi waris kecuali utang mayit diselesaikan dulu. Yang ketiga adalah wasiat. Wasiat mungkin tadi oleh induk genduk nanti nih ibu meninggal, bapak meninggal dunia, tolong diumrohke, tolong dihajikan, tolong dikorbanke sapi. Nah, ini wasiat nggih. Wasiat rampung baru bagi waris. Jadi 4 kita ulang. Pertama adalah harta mayit untuk pemakaman beliau. Rampung, harta masih sisa untuk bayar utang. Utang rampung selesai, masih sisa untuk wasiat. Wasiat rampung entek, ya sudah. Kalau sisa baru bagi waris. Jadi bagi waris ini terakhir dia. Dan yang ketujuh nggih, sesuatu yang bermanfaat bagi mayit nggih, memaafkan kesalahan beliau. Ya mungkin namanya orang, mungkin Mas Adit pernah dijewer ibu, maaf Mas. Ojo dendam misalnya nggih. Mungkin Mas Adi pernah dipoles dikepret ibu, maaf Mas. Jelas begini. Ya namanya orang tua nggih mungkin pernah ngamuk, pernah nesu, pernah emosi, jenengan pernah dijewer, pernah dikampleng, pernah diapake lah. Maafkan. Ini bermanfaat. Jangan sampai jangan sampai orang tua kita disiksa di neraka gara-gara kita. Maafkan plong. Jadi nggak ada dendam. Nggak ada jengkel, nggak ada mangkel, nggak ada dongkol sama ibu. Ya mungkin kita nggak tahu, mungkin Mas jenengan pernah rodo nakal beling sithik, jenengan pernah dikepret, pernah ditempil, apalah saya nggak tahu ya. Maafkan. Seandainya, jelas ya, ini bermanfaat untuk mayit. Jadi lahir batin jenengan ikhlas, tidak punya dendam kepada ibu panjenengan. Dan yang ke-8 adalah mensolatkan. Asar, mensolatkan, mensolatkan jenazah Pak. Ini yang sangat bermanfaat nih. Gimana nun sewu nggih, kalau ada jenazah meninggal dunia, segera dimandikan. Setelah dimandikan ditaruh di tempat yang orang ketika takziah bisa mensolati. Maten. Misalnya kemarin meninggal dunia malam hari, setelah malam langsung dimandikan. Sudah jam 10 malam mau takziah, monggo disolati Bu. Sebelum pulang solati. Nanti lagi jam 2 malam kan menginap nggih. Jam 2 malam takziah solati Bu. Kon disuruh. Jam 3 pagi ada orang takziah, Bu solati dulu Bu. Jadi takziah itu ada 2 manfaat. Manfaat untuk yang hidup agar terhibur, yang kedua manfaat untuk mayit untuk mendoakan. Jadi jangan sampai takziah tok wes enggak, tapi mohon Bu didoakan disolati dan wanita juga boleh mensolati. Jadi nanti mungkin ribuan Pak nggih atau ratusan orang yang mensolati. Di sini ada 3 hadis sebenarnya, tapi karena waktunya sudah mepet nggak usah nggih. Mungkin satu nggih, kata Nabi, "Mamin rajulin muslimin bi yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Hadis Muslim. Ketika ada jenazah muslim, kemudian disolati 40 orang. Ning ono syarate Pak, la yusyrikuna billahi. 40 orang ini ahli tauhid. Maka illa syafa'ahumullahu alaihi, maka Allah mengizinkan 40 orang ini memberi syafaat kepada jenazah itu. Artinya ada jenazah saya nyolati ribuan tapi ahli syirik, enggak bermanfaat. Sing kedukun, sing pakai jima, sing percaya tatoyur, sing ini kurang. 40 tapi ahli tauhid. Nah, ini penting sekali. Kemarin ada Mas 40, lebih nggih.
Nek semua nek ditotal kan disolati di sini, disolati kan berkali-kali toh dalam ada nggih, semoga masih 40 nggih. Nah, ngoten Pak. Kula wingi mboten ngertos, Pak. Kula kan dikabari Mas Adi dalu nggih. Lah kula mboten gadah kuota. Mboten kula salat Jumat teng Lamper, pulang salat Jumat sekitar jam 7.30 siang, nembe beli kuota. Sampai rumah buka HP, loh kok ana informasi ini. Wah, kula telat. Nggih. Nek kula jane nek berusaha datang kula. Dereng rezeki kula Bang. Terus tadi malam pas kula kesini nggih, nek deket mungkin tidak di Gunung Pati, mungkin saya diantar sebentar nggak apa-apa, ikut mensolati. Bukan berarti saya doanya mustajab, enggak. Kula nggih banyak dosa, Pak. Ya siapa tahu dari sekian orang siapa tahu doa si A yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang takziah mau dimandikan, tolong Bu sebelum kondur sholati dulu. Ya paling kan 2 menit toh, 4 takbir selesai. Jadi mensolati jenazah ini bermanfaat Pak. Karena intinya adalah mendoakan jenazah. Yang ke-9 adalah melaksanakan wasiatnya. Selama wasiat yang tidak maksiat loh nggih. Oleh kalau nanti ibu meninggal dunia dimakamkan si Mang 5. Ayo aja. Enggak boleh. Ini genduk kalau nanti ibu meninggal dunia dimakamkan neng ngarep omah, neng kamar kini, yo nggak boleh. Ini wasiat yang maksiat nggak boleh. Atau nanti makamnya ibu dikasih kuncup plester kayak omah, nggak boleh. Jelas ya? Atau dimakamkan neng puncak Gunung Murio, nggak boleh. Tantang ya Pak. Tapi kalau wasiatnya tidak maksiat, ya ditunaikan. Oleh nanti nek meninggal dunia tolong diumrohke yo. Nah, tolong di korban ke sapi yo. Nah, misalnya nggih. Wasiat nggih. Tak percepat nggih, enggak usah liyane. Yang terakhir adalah menunaikan nazar beliau. Menunaikan nazar. Ini ada hadis dari Bukhari Muslim. Dari Sa'ad bin Ubadah, inna ummi matat wa 'alaiha nadhrun. Ibuku meninggal dan beliau punya nazar, kata Nabi, iqdihi anha. Tunaikan nazarnya. Ya mungkin saya enggak tahu ibu jenengan pernah nazar ingin korban wedhus. Nah, nanti nek pas Idul Hijjah dikorbanke. Mungkin punya nazar ingin sedekah 5 juta untuk pesantren X, ya, ditunaikan. Mungkin punya nadar ingin puasa Arafah, nanti ketika puasa Arafah dipuasakan dan seterusnya. Panajang asal soalnya Pak. Nah, tadi nggih amalan yang ulama berbeda pendapat. Apakah bermanfaat untuk jenazah atau tidak? Yaitu menghadiahkan bacaan Quran untuk mayit. Jadi tadi nggih ada orang baca Quran, dia kadang baca nggih ila hadrati ila ruhi Pak Fulan. Al-Fatihah. Nah, ngaten niki nggih. Ngaten niki ulama berbeda pendapat. Nah, ketika ada khilaf seperti ini, Pak, maka biar selesai, rampung, beres, kembalikan ke standar tadi, Nabi dan para sahabat. Apakah Nabi dan para sahabat pernah mengamalkan seperti itu? Ternyata tidak ada riwayat. Nabi dan para sahabat, mereka tidak pernah mengirim bacaan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Quran untuk jenazah. Apalagi sengaja mengundang penghafal Quran di hari ke-40, di hari ke-100, hari ke-1000, nyatos, nyewu. Nanti mengundang hafidh-hafidzoh sehari maca 30 juz. Pahalanya untuk mereka ngeten iki tidak perlu. Apalagi arwah jamaah Pak nggih, ngeten niku Pak. Dan seterusnya Pak. Termasuk tadi wasiat dari Ibu tidak ada tahlilan Pak. Nuwun sewu Pak sebenarnya apa sih hukum tahlilan? Wajib, sunnah. Kalau sunnah siapa? Sunnah Nabi? Enggak. Sunnah sahabat? Enggak. Terus sunnah siapa? Hayu. Nah, padahal tadi dalam beragama itu kita mengikuti 2 sunnah. Sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Ya mungkin mereka mengatakan sunnahnya Wali Songo. Nah ini Pak, dalam agama kita itu tidak ada sunnah Wali Songo. Lah ini sunnah Wali Songo terus orang Islam yang di Arab, orang Islam yang di Malaysia, orang Islam yang di Mesir, orang Islam yang di Yaman terus piye?
Wali Songo kan hanya di Jawa, gimana? Nah, ada lagi sunahnya Kiai Fulan, sunahnya Imam Syafi'i, nggak boleh. Sunnah itu hanya dua, sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Nggih, jam 3 lebih malah. Demikian Pak yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat nggih. Tadi sudah kita sampaikan, ini yang bisa kita amalkan dan nuwun sewu di antara yang kita lakukan, jenengan lakukan adalah menyambung tali silaturahmi kepada Pak D, Bude, Om, Tante, Kakak, kerabat-kerabat jenengan agar orang tua kita di barzah semakin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nek anake rukun, anake bersatu, insya Allah nggih nanti hartanya berkah. Ojo nganti orang tuane sedo meninggal malah sengketa, cakar-cakaran, gelut ngaten nggih Pak. Ya mungkin gara-gara ya waris gitu. Enggak usah sudah. Waris itu saged ngalah untuk menang. Jelas sih, ojo nganti goro-goro waris, cakar-cakaran ini jangan. Sudah. Nah, dizalimi ya sudah, nggih, ngoten. Nggih, demikian Pak. Dan niki nggih wasiat sudah ditunaikan Mas nggih. Enggak ada tahlilan, panggil ustadz untuk ceramah sudah nggih, dimakamkan di RJ, dimandikan sesa, alhamdulillah nggih. Berarti jenengan sudah menunaikan wasiat dari ibu panjenengan. Ya mudah-mudahan jenengan juga mendapatkan bagian dari bagian pahala. Bukti dari berbakti kepada orang tua panjenengan. Sampun? Nggih, monggo. Pertanyaan nggih pun asar napa dereng iki? Soalnya mungkin kula bareng asar ngisi malih, Pak. Ya dereng nggih pun. Ngantos bareng isak mungkin katose. Nggih, monggo 1 2 mungkin barangkali nggih. Nek bisa ya kita jawab, kalau nggak bisa nggih bisa kita ditanyakan kepada yang lain nanti. Monggo pripun? Nah, nggih. Oh, ngoten nggih. Salah nggih. Uang hasil takziah nggih, kotak takziah nggih. Uang hasil takziah itu bukan harta mayit. Kenapa? Dinamakan harta waris itu adalah harta yang dimiliki oleh mayit ketika masih hidup, kemudian ditinggal meninggal. Nuwun sewu, harta di kotak itu adanya setelah meninggal napa sebelum meninggal? Setelah. Maka harta yang ada di kotak itu bukan milik mayit. Berarti tidak termasuk harta waris. Berarti milik siapa? Ya mungkin dirinci. Mungkin ada orang yang dia ngasih amplop, mungkin di situ tanpa nama, gitu, tanpa nama, kosongan. Artinya ditujukan kepada siapa? Mungkin nggak ada. Mungkin ada juga yang ditujukan, misalnya untuk Mas Adit. Nah, anak terakhir yang paling ganteng Dewi, misalnya, gitu. Atau anak kedua yang paling ayu yang ketiga anak yang kedua yang paling ayu Dewi misalnya lah. Kalau yang seperti ini kalau ditujukan untuk si A si B berarti haknya mereka Pak. Paham itu jelas ya? Tapi kalau tidak ditujukan amplopnya tadi kosong nggak ada untuk siapa maka hukum asalnya ya untuk keluarga mayit. Untuk keluarga mayit. Maka karena ini milik keluarga mayit ya tentunya dirembuk dengan baik. Dirembuk dengan baik untuk ini, untuk itu, yang penting untuk sesuatu yang paling maslahat bagi mayit. Baik, kalau ada mayit dia meninggal dunia, memiliki hutang, dan dia nggak punya harta, maka hukum asal anaknya tidak wajib untuk melunasi. Tidak wajib untuk melunasi. Jelas ya? Artinya kalau anaknya tidak melunasi nggak dosa.
Tetapi ya tentunya kalau anaknya mampu, ya sangat-sangat dianjurkan untuk dilunasi utang-utang orang tuanya tadi. Tapi tidak wajib. Dan utang ini perkara yang sangat besar, perkara yang sangat-sangat besar. Jangan disepelekan. Karena kalau tidak selesai di dunia akan berlanjut sampai di akhirat. Masalah hutang, Pak. Tadi sudah tak sampaikan, utang kepada manusia lebih didulukan daripada utang kepada Allah, Pak. Kenapa? Allah itu Maha Pengampun. Nek manusia kan dia sukanya menuntut. Maka kalau ada orang punya utang kepada Allah dan kepada manusia, dulukan utang kepada manusia dulu. Karena Allah itu Maha Pengampun. Sedangkan manusia itu kan dia egois. Dia maunya menuntut. Ngaten. Nggih. 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 Oke. Kalau ahli warisnya semuanya sepakat ya bagus. Nggih, bagus dan boleh. Nggih, bagus dan boleh. Ngaten. Terserah nggih. Sampun? Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Ibu Sri Martiningsih rahimahullahu taala dan Bapak Yuniman Suwondo rahimahullahu taala menimpa dia. Kita kan punya ketakutan, takut tua, takut kesandung, takut kelilipan, takut sakit hati, takut di surga ra ono itu. Ra ono nang swarga kesandung, kelilipan, mencret nggak ada. Bosan nggak ada. Bosan nggak ada, Pak, swarga. Makanya orang yang masuk surga sudah dia di negeri yang paling aman. Aman seaman-amannya. Nggak ada kepleset, nggak ada cacian, nggak ada loro hati, nggak ada pokoknya. Dan makanya saya ulang-ulang, surga itu 100% isinya kebaikan. Neraka 100% isinya keburukan, dan keburukan. Maka orang yang sukses adalah orang yang masuk surga. Nah, semoga Ibu Panjenengan dan Bapak Panjenengan serta Ibu Adiastuti serta kita semua dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih mangkatan panggih nek wonten salah mohon maaf kalau ada kesalahan semata-mata karena kebodohan saya, kalau ada kebaikan semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sendiri Pak kemarin bilang ke Mas Adit di satu sisi Mas Adit sedih ketika ibunya meninggal. Tapi di satu sisi kudune bangga, Pak. Kenapa? Karena saya sendiri sedikit banyak tahu Ibu Panjenengan. Di akhir hayat Ibu Panjenengan puasane mboten bolong toh? Mboten bolong Mas nggih. Enggak dalam full nggih puasa Ramadan tidak bolong. Kemudian beliau suka membaca Quran. Kemudian beliau juga tidak sakit. Sakitnya tidak ngerepoti wong panggih mboten sebentar toh. Kemudian juga meninggal di hari Jumat. Kemudian selesai Ramadan. Selesai itikaf, selesai baca Quran, selesai kan ini ya semoga jadi tanda beliau mendapatkan kematian husnul khotimah. Jadi di satu sisi yo sedih, di satu sisi neng bangga, seneng. Saya jenengan belum tentu, Pak. Belum tentu, Pak. Meninggal hari Jumat, meninggal dunia selesai ibadah, belum tentu loh. Apalagi punya wasiat seperti ini, belum tentu loh. Kita loh, belum tentu loh. Gitu. Maka jenengan sedih boleh, tapi maksimal 3 hari. Jadi kita itu boleh bersedih, boleh berbelasungkawa maksimal 3 hari. Nanti meninggalnya Jumat berarti Jumat, Sabtu, Ahad. Senin harus ke kantor lagi. Senin harus buka toko lagi. Senin harus tersenyum lagi. Gak boleh. Selasa isi tutup toko. Selasa isi neng kamar jikuteng. Gak boleh.
kecuali yang meninggal suami. Nah, istrinya berduka cita berapa lama? 4 bulan 10 hari. Tapi ibu 3 hari. Senin mulai kerja lagi. Sudah selesai. Ibu ya ibu, kita ya kita, sudah. Jelas sih, boleh berbelasungkawa maksimal 3 hari. Senin siap kerja Mas ya? Siap. Buka toko lagi, ke pasar lagi, ke kantor lagi. Ya aktivitas seperti biasa. Sudah. Semoga manfaat kita akhiri nggih Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.